Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, ashabal fadail, sepuh bini sepuh, wabil khusus sahibil bait, Kiai Rizal sebagai ketua PWI Laskar Sabilillah Provinsi Jawa Timur, Adallallahu baqa'ah. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Para ulama, para kiai, wabil khusus sahibil fadilah Kiai Al-Hajj Raden Oma Irama ingkang kula hormati. Beliau itu trah dari Sultan Ageng Tirtayasa, maka beliau ada julukan Raden. Sultan Ageng Tirtayasa itu termasuk salah satu cucu daripada Sultan Abul Mafakhir, dan beliau itu Abul Mafakhir cucunya Sultan Hasanuddin. Jadi kalau beliau dari Sultan Hasanuddin, kalau saya dari Sultan Muhammad Tajul Arifin Sunan Pasar, yang seterusnya ke Syarif Abdul Karim yang ada di Yogyakarta, yang sempat kemarin diba'alwikan, dibinyahyakan oleh orang, itu mbah saya. Makanya saya yang jadi cucunya ngamuk-ngamuk saya. Wassalamu Muhammad. Jadi wayajibu al ngamuku. Mungkin apa boten? Le panjenengan niku embahe panjenengan ada yang memalsukan panjenengan ingkang dados putunipun ngamuk napa mboten? Ya berarti sami kaling kula. Jadi salah satu rukun perjuangan niku ya al ngamuku niku. Para cerek, para sedulur. Jadi beliau itu masih orang tua saya. Beliau cuma beda arah, kalau keluarga saya arahnya ke pesantren, kalau beliau dakwahnya lewat musik. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Ingkang kula hormati As-Sayyid Al-Karim Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani Al-Hasani. Beliau dari Sayyidina Hasan, kalau saya dari Sayyidina Husain, jadi saya adiknya beliau. Makanya kula mboten wantung teng piyambak niku. Jane kula nggih ngalaken piyambak nggih saged mung mboten wantun margi Kang Mas kula niku. Para cerek, para sedulur, PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia. Mungkin panjenengan banyak yang pada pengen tahu faktor daripada
didirikannya PWI. Gagasan mendirikan PWI dan Laskar Sabilillah meniko adalah gagasan kulo secara pribadi. Poros cerek, porau, poros dulu, keinginan itu sudah ada sejak dulu. Cuma pada waktu itu saya matur teng Gus Dur ngendika, Gus mangkeri. Napa sebab ya? Lho sampean niku tiange galak. Lho mongko wong NU ne ekstrim kan mboten. Lah niku Gus Dur khawatos niku ekstrim. Mboten yai niku kan mboten aturane. Mangke. Ada waktunya. Ya ampun kula tak manut teng Gus Dur. Akhirnya para syekh pas ada polemik nasab Imaduddin Al-Bantani waktu itu saya langsung undang beliau untuk datang ke rumah Tenggimat. Kenapa sebabnya mengundang beliau? Karena di kampung saya sendiri itu memang yang namanya Ba'alwi dan Habaib itu sudah banyak tahu bahwa mereka bukan dzurriyyatur Rasul. Itu makanya ada beberapa Ba'alwi dan Habib di sana dibuntet itu, tapi mereka nggak berani ke golongan-golongan kita itu. Dan mereka tahu diri. Tapi lain perkembangannya itu ketika di luar. Kok sangat luar biasa sekali. Bahkan sangat-sangat merugikan sekali dan sangat-sangat berani sekali sehingga saya itu sangat kaget sekali waktu itu. Saudara-saudara sekalian, jadi saya waktu itu ke Imat dipanggil sama saya, diundang, Kiai. Iya, sampean kok mengatakan gini mana dalilnya? Saya konfrontir, mana kitabnya? Saya terus terang saya tertarik. Kalau memang betul katakan betul, kalau memang salah katakan salah. Ulil haq walau kana murran, saya bilang. Akhirnya alhamdulillah saya bertemu dengan Ki Imad. Saya diberikan kitab, waktu itu kitab nasab untuk awal itu adalah 19 judul kitab. Dan pada akhirnya secara berturut-turut 23 judul kitab terus sampai 10 kitab, 3 kitab sampai detik ini saya masih mengakses, termasuk ada beberapa ajaran-ajaran Ba'alwi yang sangat melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah kitab Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqibil Imam Al-Haddad. Ini kita harus tegas. Saudara-saudara sekalian, akhirnya saya ngobrol, saya pelajari, nanti Kiai tak pelajari. Saya bertemu dengan beliau berkali-kali. Saya waktu itu belum kenal siapa-siapa, hanya kenal Ki Imad. Akhirnya begitu saya pelajari, kata Ki Imad, Gus gimana? Apa sudah selesai? Saya bilang belum Kiai, nanti belum selesai, belum menemukan bulan. Saya belum bisa membenarkan sampean atau belum. Akhirnya begitu satu waktu saya baca rampung semuanya, saya menemukan kebenaran. Setelah dikaji ternyata kesimpulan saya apa? Kesimpulan saya Ki Imaduddin benar. Akhirnya saya mengatakan, Kiai, sodakta Kiai. Alhamdulillah, sudah. Sampean nanti akan ada misi untuk masalah itu, saya akan buat kendaraannya. Bismillah Muhammad. Kalau Bang Haji ini biar sudah sepuh juga sampean gagahnya kalah juga. Gagahnya kalah, keberaniannya juga kalah. Saudara-saudara sekalian, jadi saudara-saudara sekalian itu, kemudian kenapa saya katakan saya buat kendaraannya dan nanti akan saya buat Laskar Sabilillah. Kenapa saudara-saudara? Itu bukan masalah yang sembarangan. Kita bentuk PWI Laskar Sabilillah itu tanggung jawabnya dunia akhirat. Itu bukan sembarangan. Tidak harus saya katakan bagaimana itu apa dan faktornya. Yang penting saya katakan kepada masyarakat Malang,
bahwasanya pembentukan PWI Laskar Sabilillah itu tidak sembarangan. Ada satu hal kadang-kadang di luar logika. Saudara-saudara sekalian, apa sebabnya saudara-saudara sekalian? Sebab di sini pada waktu itu saudara-saudara sekalian, orang Indonesia itu sudah terdoktrin oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Di antaranya adalah ajaran yang ditebarkan oleh Belanda ketika itu yang memframing bahwasanya Ba'alwi itu adalah cucunya Nabi. Sampai pada waktu itu sekitar tahun 1928, saudara Uthman bin Yahya yang ditunjuk oleh Belanda ketika itu menjadi mufti Batawi ketika itu menginginkan julukan Sayyid dari Belanda. Belanda menurunkan satu surat bahwasanya Ba'alwi itu adalah Sayyid. Para ulama NU pada waktu itu langsung berkumpul mengadakan Bahthul Masail. Kesimpulannya apa? Bahthul Masail itu kesimpulannya bahwa Sayyid dengan Syarif hanya digunakan untuk keturunannya Rasulullah. Sayyidina Hasan Sayyid, Syarifnya dari Sayyidina Husain. Artinya Nahdlatul Ulama-ulamanya sejak zaman dahulu itu masih menyaksikan bahwa Ba'alwi itu cucunya Rasulullah. Artinya kalau seumpama Ba'alwi itu betul akan disebut Sayyid, Belanda jangan sembarangan. Ini Ba'alwi nasabnya harus dibahas dulu, betul atau tidak. Cuma pembahasan ini terhenti karena kepentingan perjuangan Indonesia, dan pada waktu itu tidak memungkinkan, maka PWI Laskar Sabilillah ini adalah hanya meneruskan perjuangan sesepuh Nahdlatul Ulama untuk menegaskan bahwa Ba'alwi bukan cucunya Rasulullah SAW. Kenapa mboten? Ana sing ngomong, Gus, sampeanku geting marang Ba'alwi. Jarene sapa geting? Aku ora geting. Kenapa mboten? Para sedih bukan dasarnya bukan dasar kebencian. Dasarnya bukan dasar sentimen. Dasarnya bukan dasar hasud. Dasarnya bukan dasar kebencian. Bukan. Tapi ini dasarnya anak keilmuan kebenaran. Kitabnya ada. Di kitab wonten bagaimana nasabnya Ba'alwi, pencangkukannya mulai kapan sudah ada, nama-namanya sudah ada, kajian sejarah sudah ada, sampai kajian nasab, kajian filologi, termasuk kajian sejarah Hadramaut Yaman, khusus Banu Alwi. Nasabnya sudah dibahas, filologinya sudah dibahas, termasuk teknologi DNA, yaitu adalah teknologi uji laboratorium, diambil dari badannya Habib. 200 orang Habib sampai detik ini ada yang tes DNA. Mereka kelompoknya G, Yahudi Askenazi. Ana sing ngomong, Gus, sampean ku benci marang Habib. Ora. Lek aku ngomong kowe iku wong Malang, apakah saya berarti benci kepada kalian? Panjenengan di Mekah, di Saudi Arabia sudah 20 tahun. Saya kaji, ternyata ini Gus Rijal itu adalah bapaknya dari Malang, ibunya seumpama dari Kediri. Berarti antum Gus Rijal itu adalah DNA-nya, itu adalah genetikanya, genetika Jawa. Sekarang saya tanya, kalau seumpama saya mengatakan Gus Rijal orang Jawa, apakah saya berarti benci kepada Gus Rijal? Jawab kepada kalian semua yang suka memframing saya. Kadang-kadang bisanya menfitnah. Kalau seumpama saya mengatakan Gus Rijal memang di Mekah sudah 20 tahun, tapi bapaknya orang Malang, ibunya orang Kediri, genetikanya Jawa, apakah saya benci kepada Gus Rijal? Tidak. Saya sedang bicara fakta bahwa Gus Rijal orang Jawa, cuma sudah diem di Mekah 20 tahun. Betul? Betul? Kalau seumpama data mengatakan
secara ilmiah, secara sejarah, secara genetika mengatakan bahwa Ba'ali itu adalah Yahudi Ashkenazi. Bukan berarti saya itu benci, tapi ini data fakta ilmiah. Ada salah apa dengan Yahudi? Sekarang saya tanya, genetika Yahudi itu salahnya apa? Orang Malang kok bisa malu disebut genetika orang Yahudi? Genetika Yahudi itu salahnya apa? Genetika itu yang menciptakan Allah, orang Malang. Yang menciptakan kalian itu orang Jawa, ya Allah. Yang menciptakan kalian orang Sunda, ya Allah. Yang menciptakan kalian orang Afrika, ya Allah. Yang menciptakan kalian orang Arab, ya Allah. Yang menciptakan kalian orang Yahudi itu Allah. Tidak mengakui genetika sama dengan ingkar terhadap ketentuan Allah. Oli wa Malang. Lek kowe dina mboten. Gak oleh kayak kowe. Udah akui. Kenapa? Orang Yahudi itu banyak yang masuk Islam, banyak yang jadi ulama besar. Saudara kenal yang namanya Imam Ibnu Jurayj, seorang ulama besar, pakar sejarah, pakar tafsir Al-Quran. Beliau adalah genetikanya Yahudi. Sampai yang tahu Imam Ka'bul Akhbar Wahab bin Munabbih, beliau juga genetikanya Yahudi. Salahnya apa? Kalian mau menyalahkan Yahudi, menyalahkan Gusti Allah. Kemudian saudara-saudara sekalian, seorang ulama besar yang dibanggakan oleh para ulama, oleh para kiai, termasuk juga dibanggakan oleh para ulama besar, ulama tafsir setingkat Al-Imam Sahibut Ta'wil Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, termasuk Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, wal Imam Jalaluddin As-Suyuti. Siapa? Abdullah bin Salam atau Abdullah bin Abdissalam, seorang ulama besar penuh dengan barokah, walinya Allah, kekasihnya Allah. Beliau genetikanya Yahudi. Jadi Yahudi itu salahnya apa? Nggak ada salah. Salahnya apa? Ente nggak ngaku kalau ente Yahudi, salah. Jawa nggak salah, tapi kalau ente nggak ngaku jadi orang Jawa, ya salah. Sunda tidak salah, tapi ente mentang-mentang hidup di Amerika 20 tahun nggak mengakui bahwa ente orang Sunda, ente yang salah, bukan Sunda yang salah. Betul lah betul, betul lah betul. Saudara-saudara sekalian, jadi ini adalah ilmu saudara. Sampean sedoyo masyarakat Malang, jangan lari dari ilmu. Kalau lari dari ilmu hancur sampean. Jangan merasa kalian jadi kiai NU kemudian menghindari keilmuan, dihancurkan walau kiai NU. Urusannya Gusti Allah. Sampai ngerti sing ngaku-ngaku pengurus NU ngelek-elek masalah nasab, akhirnya dihina oleh Allah di dunia. Itu pertanda isyarat dari Allah bahwa ini urusan nasab Ba'ali rungkat, urusannya Gusti Allah, bukan urusan menusa. Menusa arep nutut monggo, orang nutut bakal dicatat marang Gusti Allah orang nutut. Saya kowe bae. Kinapa mboten? Kinapa mboten, Bu? Ibu paham napa mboten, Bu? Melongone sampai melongo ngerti napa melongo bingung. Lah wong Malang kok tampangnya membingungkan. Paling enak iku teko ning pengajian, merem melek turu tetep oleh menget. Balik enggowo ilmu akeh oleh ajaran, nopo mali lenggah sambil maem bungkusan. Sing ora ngomong dikei bungkusan, aku sing ngomong gak dikei apa-apa, malah dikei tisu tok ya. Nyuwun sewu ke aku memberikan masukan kepada masyarakat Malang. Ora lagi nyinggung aku ora nyinggung sampean, aku lagi cerita. Ning kampungnya aku ning Cirebon teng Buntet pesantren niku nek wonten haul kiai-kiaine dugi niku biasane ora diperintah ngomong disit, tapi kiaine diperintah maem disit biasane lho kaya kuwi. Aku lagi cerita aja tersinggung sampean.
Wong Malang tersinggungan nemen kaya Mbak Alwi sampeyan iki. Kina mboten? Ayo podo ngaji parek bari ulama. Sopo sing seneng ngaji ganjarane oleh su. Sopo sing seneng ngaji ganjarane oleh su. Pengen mlebu swarga napa mboten Pak? Kira-kira potongan jenengan ki potongan swarga napa potongan neraka? Terus kayak saya putih gak jelas potongannya. Wong potongan swarga kok irunge blesek-blesek kaya kowe. Ora apa-apa, sing penting remen pengajian gini mboten. Para syekh, para sedulur. Jadi masyarakat Malang harus ikut kepada ilmu. Kenapa? Karena ilmu niku sifatnya Gusti. 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 Jadi wong medit-medit nemen ge wong. Ilmu niku sifatnya Gusti. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawa qiyamuhu bi nafsi wahdat niyat kudrat iradat. Paham nang mboten? Ilmu sifatnya Gusti Allah. Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari mengatakan ilmu sifatnya Gusti Allah. Wal Imam Abu Mansur Al-Maturidi ngendika bahwa sifatnya Gusti Allah ya Gusti Allah. Ilmu itu Gusti Allah. Mila nek wong gak cekelan ilmu yo hancur. Gak cekelan Gusti Allah. Mila nek jadi Kiai NU kau coba kecing-kecing nemen gitu. Sampean ku jane ya nasibe ku apes nemen kok. Ning Pak Alwi kalah, ning bojo kalah jane luar dalem kalah sedaya sampean iku. Cok kaya kowe lah sampe dadi Kiai Malang iku. Para sedherek korporasi ilmu sifatnya Gusti Allah. Maka dari itu menentang ilmu, menentang Allah. Bagaimana cara Allah itu menunjukkan ilmu dumateng kula kali panjenengan dengan cara wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Gusti Allah maringi pirsa dumateng panjenengan sesuatu sing waune panjenengan boten ngertos dados ngertos. Wa yuriikum ayatihi la'allakum tatafakkarun. Bagi sampean sing masih muhibbin nek Gusti Allah sampun memperlihatkan ayat Allah bagaimana Ba'alwi sifatnya bagaimana, nasabnya bagaimana, genetikanya bagaimana, la'allakum tatafakkarun. Ben wong Malange mikir, ojo nyewot mikir awakmu. Salam Muhammad. Ada kang mikir ora nyewot terus lang iki. Memang ashabul nyewot sambil nganti ana kiai tok ora dikei maem susah. Jadi menungsa jane asem nemen iki. Ngaji ning Malang iki ya. Wis ket mau ke aku wis kaliren kaya iki. Ning kene gak dikei maem iki. Jelas iki mantan muhibbin iki ya. Lho sentimen ning aku ke mantan musibinnya susah niku ya. Nggih napa mboten? Nah, syukur ngaku ya syukurlah. Para syekh para ilmu. Mila para syekh para menentang ilmu, menentang Allah. Mila Kanjeng Nabi ngendika halaku ummati bi syai'aini. Hancure umatku dengan dua perkara. Siji tarkil ilmi, meninggalkan ilmu. Nomor kaping kali jam ilmali, kepengene dadi wong sugih gak gelem berjuang. Ilmu ditinggalkan, senenge ning donya hancur, umate aku ki hancur. Ke Kanjeng Nabi sing ngendika, aja ngomong NU sampean. Dina mboten. Mila NU disebute Nahdlatul. Aku ning Malang ning mayoritas NU nggih. Napa ana wong Wahabi sing jenggote dawa-dawa sing gak karu-karuan. Jenggote dawa gak ngerti nahwu sorof. Ning kampunge aku ya akeh. Jenggote dawa gak ngerti nahwu sorof ya wedhus kacang niku.
Kina mboten. Para sedherek para sedulur niki. Dadi umat aku iki hancur kalau seumpama memiliki dua perkara. Apa? Meninggalkan ilmu, gak gelem cecekelan ilmu, gak gelem cantolan ilmu, gak gelem berpegang teguh dumateng ilmu. Termasuk hubud dunia, rebutan dunia, jamul mal, sugi-sugian. Wah, berlomba-lomba dalam untuk menjadi orang kaya. Ilmu ditinggalkan. Kanjeng Nabi ngendiko hancur ke umatnya aku hancur. Kalau saya NU ku umatnya Kanjeng Nabi itu sanes. Kalau seumpama punya dua perkara itu bisa hancur gak? Hancur. Dan Allah sudah membuktikan, mengisyaratkan wong sing ora cecekalan ilmu, ngelek-elek PWI, ngelek-elek kimat, ngelek-elek kulo, tingali diina marang Gusti Allah, bukan karena seorang Abbas, bukan karena seorang Imaduddin, di belakang Imaduddin Abbas ana kersane Gusti Allah. Ki sampean kudu paham. Apa sih gunanya apa sih? Kina mboten? Imaduddin ku kiai gede ya sanes. Biasa mawon. Duit ya ora duwe. Wong bojo bae mung siji kok. Ngenes teman ya. Nek bojo kiai bojone siji biasanya ngamuk-ngamuk terus lho kiai. Ki napa mboten? Bariku para sedherek para sedherek. Jadi masalah ilmu para sedherek. Maka kalau masalah yang berkaitan dengan ilmu yang sesuai dengan data, ilmu yang sesuai dengan realita, yang bisa dipelajari kebenarannya, dibuktikan bisa dengan awas, dengan apa? Dengan indra, dengan mata, dengan pikiran, dengan otak, dengan tangan, dengan peraba, dengan lisan, bisa dibuktikan. Itu namanya al-haq. Al-haq. Al-haq itu artinya kebenaran. Maka lahir hakikat. Al-haq sing sopo, sing Gusti Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ketika yang hak turun itu saka pangeran, ojo ragu-ragu. Nih Gusti Allah gak bakal gunemi sampean secara langsung, sampean gak bakal kuat. Tapi Gusti Allah maringi ayatnya sing buktikaken kebenaran. Iku min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ojo dadi wong ragu-ragu terus. Kenapa mboten? Mila Gusti Allah disebutnya pangeran yang hak karena keberadaan Allah, wujuduhu wa wahdaniyatuh, keberadaan Allah, keesaan Allah bisa dibuktikan lewat indra. Afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibal wa ilal bahar wa ilal ard wa ilal sama wa ilal makhluk wa ilal mawjudat. Terus para ulama tafsir ngendiko aima waro al maujudat wujudullah, di balik penciptaan yang ada ono wujudnya Gusti Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan kebenaran Allah sebagai Tuhan, keesaan Allah bisa dibuktikan dengan panca indera. Maka Gusti Allah disebutnya pangeran sing hak. Paham nggih? Kanjeng Nabi ngendiko wa innal mauta haqqun, yang namanya kematian itu hak. Karena apa? Karena bukti adanya kematian itu bisa dilihat dengan mata. Kuburan nek panjenengan pengen ningali kuburan, mirsani kuburan tingali apa? Kuburan ene bapak tua wis gak ene, wis wafat sedaya. Niku menunjukkan apa? Bahwa kematian itu hak yang tidak bisa diingkari. Tidak boleh dibohongi. Orang-orang yang membohongi hak perkara yang hak, yaitu ayat-ayat Allah yang hak, itu disebutnya alladzina yukadzibuna bi ayatillah, orang-orang yang membohongi ayat-ayat Allah. Ayat Allah sudah terang dianggap bohong, dianggap enggak ada, dianggap enggak benar. Ini jangan sampai masyarakat malam jangan sampai seperti itu. Mila Nahdlatul Ulama itu backgroundnya adalah ilmu. Sebab Nahdlatul Ulama itu nyebutnya Nahdlatul. Napa sebab Mbah Khalil kali Mbah Hasyim niku boten maringi asma niku Nahdlatul Quran mawon. Napa Nahdlatul Islam sing rada mentereng. Zaman saya iki kan remen go Islam. Nganti wong sing atono dol-dolan makanan niku ya Islam, makanan Islam. Niki para set kenapa Allah apa karena Mbah Khalil dengan Mbah Hasyim menyebutnya Nahdlatul Ulama. Al ulama itu jamaah lafaz al alim. Al
Taklim iku sifat daripada ilmu. Maka ilmu Nahdlatul Ulama iku saka Gusti Allah Ta'ala. Backgroundnya ilmu adalah background keridhaan Allah. Malah wong sing ngancuraken NU bakalan dewek, termasuk Ba'alwi, habaib sembarang ning kaya NU, ngino kaya ayu, mencakin kaya NU, menyelewengkan sejarah Nahdlatul Ulama, maka dilaknat marang Gusti Allah. Wis ya contohnya misalnya ning ngarepe panjenengan. Tengah jalanannya tinggalin. Bila aku sering ngomong Pak Ali kok macam-macam nih NU. Kenapa betul? Iki ilmu. Bagaimana tentang masalah yang berkaitan nasabnya? Bagaimana tentang masalah doktrinnya? Yang namanya pemalsuan makam di Indonesia itu bukan hoax, bukan fitnah. Iki aku dewek dari Laskar Sabilillah yang bongkar makam. Termasuk ning Wonosobo 78 makam palsu. Sapa sing ngomong hoax ada teman bari aku. Saya saksi. Dibongkar 78 makam itu 25 dibongkar sampai 3 meter. Gak ene isi. Nah jasadan wala tengkorakan. Wala balungan, wala tetelan, bakso, kita bakso Malang. Kenapa buatan? Nah, lisan bakso. Kuwi jarene ning kodok diko jarane ono Habib Budi ronsen lemah di ronsen. Aku iku ya nempek ngerti ono wong sing ronsen lemah niku ya. Biasanya sing ronsen tiang-tiang sing sakit nggih. Lho kok lemah kok dironsen. Terus Habib ini di bawah ini kira-kira antara 12 meter, 10 meter atau 3 meter ke bawah itu ada jasadnya. Semuanya kuburannya Habib 78. Niku masyarakat itu, masyarakat Indonesia percaya. Dibangun kuburan 78 patok nisane Habib kabeh. Iki jane Habib pinter nemen ngarang-arane. Paringe asma 78 beda-beda. Ini jane pinter nemen. Akhirnya poros cerek. Niki. Lah ini poros cerek dulu. Termasuk juga ternyata poros cerek dulu. Pemalsuan makam ternyata di Jawa Timur banyak. Belum dibongkar semua. Di Jawa Tengah banyak. Termasuk di Jawa Barat tinggi kata. Bahkan di luar Jawa itu banyak. Sudah berapa tahun buat makam palsu poros dulu. Ternyata makam palsu diperkirakan bukan ratusan, ribuan makam palsu. Dan ini sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia. Beratas Pak Lawi. Jadi jenengan niki mau membela bangsa apa tidak? Sampean ki demening Indonesia apa ora? Aku iku parek dari Habib Lutfi. Parek dari Habib Lutfi. Tapi kalau Habib Lutfi sudah mencederai kebangsaan, saya harus lebih membela bangsa daripada siapapun. Model kadang-kadang model kayak tampang etok yang jadi berok etok. Ono kayak etok apa gak dipai 5 cm itu. Berok etok semangat tang lempres sedoyo. Nah, akhir ning guri to ayo ning ngarepe ta ya wis wedi. Coba ya kowe wong Malang. Bangsa ini perlu ada yang membela. Negara ini perlu ada yang membela. Agama ini perlu ada yang membela. Rasulullah perlu dibela sekarang. Kalau kalian pengen membela Rasulullah, sekarang waktunya berdiri bersama perjuangan Wali Songo Indonesia. Laskar Sabilillah. Bukan hoax. Yang namanya doktrin Ba'alwi kepada masyarakat Indonesia menjatuhkan muruah nama baik harga diri Kiai Indonesia, bukan fitnah, bukan hoax. Itu betul terjadi. Kalau ada Ba'alwi yang nanya, saya balik tanya, kenapa Anda seperti itu? Bangsa At-Tamimi, bangsa Bin Su'eb, bangsa Al-Qatiri sudah berkumpul dengan saya. Arab Yaman asli, mereka tidak pernah mengklaim bahwasanya Indonesia itu punya Al-Qatiri.
Indonesia Wali Songo itu bangsanya At-Tamimi, bangsa bahasa lama. Orang anak ke Baalwi ngeklaim Indonesia punya Baalwi, Madura punya Habib, Tanah Jawa punya Habib, namanya Purwakarta punya Habib. Indonesia itu tanahnya milik ulama Tarim, ulama Habib. Sejak kapan ente mengklaim begitu? Nih sampean gak ngelawan entek wong Malang. Sampai ngone bingung apa belum ngerti. Kenapa mboten? Paham? Poros cerek poros dulur. Di antaranya adalah doktrin untuk melemahkan harga diri daripada ulama-ulama Kiai NU. Kiai Said Akil di Yahudi. Makanya begitu mereka terbukti mereka yang Yahudi, mereka mengingkari. Subhanallah, astagfirullah. Api kopora sing koyo kuwi. Api kopora. Masya Allah. Gus Dur dibilang buta mata, buta hati. Padahal Gus Dur Allah memperlihatkan min jumlatil auliya. Wali Gusti Allah. Poros cerek poros dulur. Ono meneh poros cerek poros dulur. Sampai pada siapa Basim Asy'ari Hadratus Syekh Syekhul Akbar di Nahdlatul Ulama dikatakan Hasim Asy'ari itu bukan orang pinter dan katanya tidak ada jasanya di kemerdekaan perjuangan Indonesia. Iba Albian tereng ngomong di hadapan aku tekaplok aku. Kalau kamu berani bicara begitu tuh, maka saya pun berani mengkaplok mulut Anda. Kenapa betul? Saya ngamuk-ngamuk. Makanya saya tanya, sekarang sampean ngakunya pengurus NU Mbak Hasyim Asy'ari. Ada Mbak Hasyim Asy'ari dilecehkan seperti itu, kalian diam atau kalian mau melawan? Lawan. Diam atau kalian mau beresi? Meluruskan atau kalian akan diam membiarkan? Iki. Ong NU kudu berat. Malang ayo bareng-bareng. Ayo bareng-bareng bergerak semua dari pojok sana, pojok sini, selatan, dari utara, barat, timur berkumpul. Ayo bareng-bareng bela negara, bela bangsa. Ayo bareng-bareng meluruskan sejarah, meluruskan doktrin. Doktrin Ba'al ini melemahkan kiai-kiai NU, kiai-kiai Indonesia. Mbak Ma'ruf Amin, siapa Mbak Ma'ruf Amin? Siapa Mbak ini orang pemala Rois Nahdlatul putune Mbah Nawawi pan itu masih saudara dengan beliau, masih termasuk putune Mbah Nawawi Banten. Rois Nahdlatul Ulama termasuk Afqahul Ulama fi Nahdlatul Ulama, termasuk ulama si paling ahli fikih. Seorang oknum Ba'alwi pernah kurang ajar terhadap Mbah Ma'ruf Amin di depan jamaahnya nih, anak-anak kecil semacam ini. Sudah didoktrin, diajari melawan kiai, tidak boleh menghormati kiai, harusnya hanya menghormati Ba'alwi, harusnya hanya menghormati suku Bani Alwi, harusnya hanya menghormati Habib. Katanya mengatakan Ma'ruf Amin, sudah manggilnya juga cuma Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin, babi apa babi? Itu anak-anaknya panjenengan jawab babi. Begitu dia ulangi lagi Ma'ruf Amin, babi apa babi? Babi, babi apa babi? Babi. Sudahlah, dia itu akhlaknya bejat, mendoktrin anak putune sampean. Jadi wong sing terkutuk dengan sanek Gusti Allah. Dan babi-babi para ulama, makhluk terkutuk ente. Si wani model kayak aku baik model potongan dia kadang-kadang orang wani ke Malang gitu. Awas orang wani tak bom sisan di Malang. Wani membela kebenaran. Wani bicara kebenaran. Gus Dur mengatakan, kata Gus Dur mengatakan bangsa kita ini pengecut karena tidak berani membela yang benar, tidak berani menghakimi yang salah. Gus Dur itu pecutan bagi saya jangan sampai seperti itu. Subhanallah.
Banser di PKI sampean ngertos? Ya Allah, pada waktu Banser membakar bendera HTI, diklaimnya membakar bendera kalimatut tauhid, sampai di PKI akhirnya Bansernya dianggapnya bukan Islam, tidak membela Islam, seolah-olah Banser itu musuh Islam. Ada Banser lagi ngepam, ada Banser lagi menjemput ulama para kiai, dipersekusi, dikafir, disuruh takbir, kafir. Di framingnya kalau Banser itu PKI berteriak PKI. Darah saya mendidih, Banser di PKI. Gus Dure buta mata buta hati, Ki Ma'ruf Amine babi, sudah Kang Said Akile antek Yahudi, Gus Yakut Menteri Agama di iblis, istananya orang Indonesia didajal, presidennya di setan. Ini yang melakukan adalah Banu Alwi. Kalau tak diam berarti Anda itu pengecut, tidak mampu membela kebenaran. Bila saya dan mendidik saya bilang, kelak di masa yang akan datang saya akan punya pasukan, membentuk pasukan lebih daripada mereka, membentengi bangsa Indonesia, membentengi Banser, membentengi Nahdlatul Ulama dan TNI. Maka saya dirikan PWI dan Laskar Sabilillah. Saudara, kenapa mboten? Doktrinnya sudah saya kaji dengan keiman, dengan para ulama kiai muda NU, minum kiai sing sepuh monggo kitab diwaca. Ben ojo geting terus ning kula kali keiman. Diwaca kita. Saya itu kaget. Saya ngobrol kali Ki Ma'ruf Amin. Kiai nyuwun sewu. Nek Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu kan termasuk sangat berjasa dalam keilmuan Islam di Indonesia, sehingga diagungkan sebagai orang soleh, sehingga kita menganggapnya beliau juga sebagai waliullah, kekasih Allah. Tapi kok ini rupanya mungkin kiai-kiai atau ulama kita mungkin masih belum mempelajari secara komprehensif tentang siapa itu sosok Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jadi hanya mempelajari pendapatnya beliau, pendapatnya dalam bidang fikih, dalam masalah nasihat-nasihat, dalam masalah akhlak itu bagus. Tapi begitu dilihat kok ini ada begini, Kiai. Ini perkataannya beliau, kitabnya ada sama saya sih. Namanya kitabnya Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqibil Imam Al-Haddad, karangannya Muhammad bin Zain bin Smith. Nggih napa mboten? Pengen diwaca. Ben sampeyan petak nggih. Para syarek para sedulur sedhe mawon niki. Ben sampeyan petak. Ben kula niku mboten ngarang niki, kitab-kitab yang baru juga sudah banyak datang. Niki kitab-kitab manuskrip juga. Lek sumpama niki kan PDF mawon, saya nek sumpama dicetak niku kadang-kadang 1000 lembar, 1000 gangsal 100 lembar repot nggih Kiai. Mila niki teng mriki diwaos saya. Perpustakaan kula niki perpustakaan itu. Para sedherek proposal nah niki monggo diwaos. Wa min kalamihi, termasuk ucapannya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, al-arwahu tusallimu alayya kulla yaumin ba'da tulu'i syams. Nyawa-nyawa manusia dan nyawa roh setiap terbitnya matahari selalu mengucapkan salam kepada saya. Miturut panjenengan niku kinten-kinten kidzib napa niku leres. Kemudian wonten malih niki terusane kathah niki memposisikan seolah-olah beliau itu adalah Rasulullah. Wa tunadini min arba'i jihatin, mereka para roh dan nyawa memanggil saya Abdullah, Habib Abdullah bin Al-Haddad, Abdullah, dari 4 jihad. Min jihatil wajhi, dari arah wajah. Kalau dari arah wajah itu adalah para wali. Min jihatil yamin, dari arah kanan itu adalah muhibbun, orang-orang yang mencintai. Ba'ali mungkin
wal mu'taqidun wa ammanati min jihatil shimal, kalau yang memanggil beliau dari arah sebelah kiri itu katanya min jihad ahlul ingkar. Kalau yang memanggil dari belakang itu adalah al-mu'ridun, orang-orang yang berpaling dari ba'ali. Miturut panjenengan niki meketen niki doktrin leres napa sesat niki? Sesat. Dolal napa hak niki? Sudah niki kitab wonten niki. Mung Kyai kitab niki. Wonten malih wa qala qaddasallahu sirrah innahu yakunu lil waliyyi ma yakunu lin nabi. Ini doktrin awal bahwa Allah memberikan sesuatu kepada nabi juga memberikan kepada wali, jadi artinya aksesnya langsung ke Allah. Ini kata-kata begini sebetulnya tidak ada. Kalau para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Al-Imam Ahmad An-Naqsabandi di dalam kitab Jami'ul Usul mengatakan bukan istilah ma yakunu lil wali yakunu lin nabi atau yakunu lin nabi ma yakunu lin nabi yakunu lil wali, bukan. Tapi tsumman basatot ila ummati, adanya imbisat. Jadi artinya karomahnya para ulama para wali itu imbisat dari Rasulullah, dari mukjizatnya Rasulullah. Jadi tidak ada akses langsung ke Allah, tapi lewat biwasilati Rasul. Ini ada, tapi ini kan innahu yakunu lil wali ma yakunu lin nabi. Ini seolah-olah wali itu hampir bisa diberikan satu keistimewaan sama dengan nabi. Ternyata apa? Selanjutnya adalah wa inni qad wudi'ani lil mi'raji bi Masjidil Hujairah. Allah telah meletakkan satu masjid untuk mi'raj saya, namanya Masjid Hujairah. Jadi kalau Kanjeng Nabi itu Masjidil Aqsa, kalau dia itu Masjid Al-Hujairah di Yaman. Ini kita kira betul panjenengan omongannya keten sampean berani membantah salah atau tidak? Salah. Berani membantah sesat napa mboten? Sesat. Ini Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad loh. Nah makanya di sini orang yang berbicara kebenaran itu perlu keberanian. Perlu keberanian. Akhirnya apa? Wa urijabi ila samai. Jadi yang mengaku mi'raj bukan satu orang di Ba'ali. Makanya saya meyakinkan bahwa Ba'alwi itu adalah genetikanya Yahudi, sungguh menjadi umatnya Kanjeng Nabi, tapi mereka memframing mbah-mbah mereka seolah-olah mereka lebih hebat daripada Kanjeng Nabi, bahkan minimal sama dengan Kanjeng Nabi, karena Yahudi tidak mau kalah sama Kanjeng Nabi. Makanya ada framing begini, hatta waqa'tu baina yadayillah wa urijabi ila samai hatta waqatu baina yadaillah, sehingga saya sampai tepat berada di depan Allah. Wa azza wa jal wa husilali syakku sodri di Masjid Bani Alwi. Kalau Kanjeng Nabi pernah dibelah dadanya, kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, saya juga pernah dibelah dadanya di Masjid Bani Alwi. Ayo sok monggo Kiai sampean badhe hujan apa monggo sampean ojo wanene mung ning medsos mawon sampean. Nih kitab niki miturut panjenengan pripun niku? Lah ini termasuk juga Al-Imamul A'zam, sing disebut Al-Imamul A'zam Al-Faqihul Muqaddam. Sampean baca kitabnya Al-Imamul A'zam Al-Faqihul Muqaddam, kitab wonten Pak. Termasuk juga di Al-Furqatul Musiqah, termasuk juga di Tadhkiratul Nas, banyak itu kesesatannya. Wa inni urijabi ila sidratil muntaha 70 marrah wa qila 7 marrah wa qila 17 wa 27 marrah wa qila 70 marrah. Saya di dalam satu malam dimi'rajkan oleh Allah 70 kali. Aku arep tekok maring sampean sedaya, Kanjeng Nabi mi'raj ping pinten? Jawab umat Kanjeng Nabi ning Malang. Umat Rasulullah jawab, Kanjeng Nabi menika Kanjeng Nabi menika mi'raj berapa kali? 1. Jadi artinya kalau di framing Faqih Muqaddam itu 70 kali, seolah-olah Faqih Muqaddam lebih hebat daripada Kanjeng Nabi. Inilah gaya Yahudi. Sungguh mereka itu jadi umatnya Kanjeng Nabi, tapi mereka tidak ingin kalah dengan Kanjeng Nabi. Terlalu faham? Nah niku
Bahasa sesepuh kita begitu terlalu. Mungkin apa mboten? Mungkin apa mboten? Lah sekarang bagaimana hukumnya orang yang mengaku dirinya Mi'raj? Lek ono ning Malang wong sing ngaku-ngaku Mi'raj iku piye iki hukume? Al-Imam Qadhi Iyad wal Imam Syarafuddin An-Nawawi wal Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wal Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi ngendika manidda'a annahu urija bihi ila sidratil muntaha faqad kafara. Sapa wong sing ngaku-ngaku pernah dimi'rajaken marang Gusti Allah ning sidratul muntaha faqad kafara. Wong Malang kafir. Na'udzubillah min bahaya napa mboten? Bahaya. Bahaya napa mboten? Bahaya. Dibiarkan apa harus dihentikan? Sampean sing dadi pengurus NU wis wani ora kecing meneh. Paham? Paham. Itu ada dalam bukunya. Apa sebabnya? Sebab kata Al-Imam Ahmad An-Naqsabandi mengatakan bahwasanya saudara-saudara sekalian, oh yang namanya Mi'raj itu termasuk daripada mukjizat. Mukjizat itu termasuk daripada al-khirqah, keluar biasaan. Al-khirqah itu keluar daripada jauharatun nubuwah, mutiara kenabian. Jauharatun nubuwah itu keluar daripada khususiyatun nubuwah, keistimewaan kenabian. Khususiyatun nubuwah tidak pernah Allah berikan kecuali kepada para nabi, al-insanul mukhtar. Khususiyatun nubuwah hanya untuk para nabi yang menurunkan mukjizat, menurunkan Mi'raj. Jadi artose nek ono wong ngaku Mi'raj berarti sama dirinya dengan mengaku nabi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak tobat bisa kafir. Paham? Paham? Paham. Sama dengan mengaku nabi. Yang jadi masalah Ba'alwi Habaib sejak dulu paling sering, paling getol nyerang nabi palsu. Betul? Ahmadiyah Ghulam Nabi Ahmad disangkanya nabi palsu, ngaku nabi, dibredel sampai dibokor. Dibokor terjadi penyerbuan markasnya. Itu dilakukan oleh Ba'alwi. Termasuk juga ada lagi Ahmad Musaddiq ngaku dadi nabi. Wonten meleh. Dan niku adalah yang wedo sing ngaku-ngaku nabi. Lia Aminuddin niku mung orang mau ngaku nabi tok niku malah ngaku malaikat Jibril. Mula pada waktu Lea Eden niku mlebu teng mall teng pasar niku tumbas BH niku terus tiyang kampung kaya Jibril lagi tuku kutang lho. Iku sing paling bredel niku adalah Ba'alwi paling kenceng nggih. Dinapa mboten? Oh no meneh, yaitu adalah orang yang mengaku nabi agama Jasun Jawa Sunda. Nabine jenenge Tugimin. Kira-kira lek panjenengan duwe nabi Tugimin selawatan saya Zulfikar niku sekecon apa mboten marem mboten? Oh saya Zulfikar niku suwantene sekecon niku nek nabine Tugimin ya gak genah. Sallallahu ala Tugimin. Sallallahu ala Tugimin dasmu gundul. Kenapa mboten? Kenapa mboten? Ini biasa yang menyerang adalah Ba'alwi, golongannya Habib. Ternyata Gusti Allah membuka sedaya. Ternyata mereka menganggap mbahnya Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan menganggap lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lebih sesat daripada Ahmadiyah. Ini bahaya bagi Nahdlatul Ulama, ini bahaya. Ojo ngomong gak bahaya sampean dadi pengurus NU, dosa sampean. Marang Basim Asy'ari sampean bakal ditekoi. Gini apa mboten? Wis saiki muhibbine pripun? Hukum muhibbine. Seumpami wenten tiang Malang, seumpami tok aja melotot-melotot ning aku. Seumpama tok ana tiang Malang margi remen marang Ba'alwi marang Habib, percaya ana Faqih Muqaddam bisa Mi'raj, ana Habib Abdullah bin Al-Ahad saged Mi'raj. Niki hukume muhibbinipun pripun hukume? Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi
Seorang ulama besar mujtahid mazhab Syafi'i mengatakan mani'taqada annam ra'an ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam urija bihi ila sidratil muntaha faqad kafar. Karena mi'raj itu Nabi Rasul pun nggak pernah dimi'rajkan kecuali Kanjeng Nabi. Sapa wonge yang memiliki keyakinan ada seseorang setelah Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha, maka muhibbin dan orang yang mempercayai itu sudah kafir. Maka di sini para ulama Madinah termasuk ulama Mesir ono sing menghukumi orang-orang yang mengikut akidah Ba'alwi qadir taddu an dinihim. Mereka sudah murtad dari agamanya, sampai ada ulama ekstrim semacam itu. Inilah orang NU harus dilindungi. Masyarakat harus melindungi. Maka ketika pengurus NU gak wani, pengurus NU gak gelem bergerak, gak gelem melindungi, maka perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah izinkan kami untuk melindungi Nahdlatul Ulama. Muhammad. Karena kami juga orang-orang NU. Kina pembuatan paham namutan? Kina pembuatan? Buat. Iki kula sawanten sampun serak tetes niki insyaallah sesepuh sepatos radi niku nggih. Monggo sing penting kula titip Malang sejarah, ayo bareng-bareng bergerak bela agama, bela negara, bela bangsa. Mudah-mudahan wonten manfaat dunia akhirat. Hadza wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah agama Gus Abbas sangat menggelegar ya teman-teman. Jadi Gus Abbas menjelaskan tentang masalah nasab klan Ba'alawi. Jadi kebohongan-kebohongan Ba'alawi ini dibongkar oleh Gus Abbas dalam pelantikan PWILS di Malang ya teman-teman. Jadi Gus Abbas menjelaskan panjang lebar awal mula bertemu Kiai Maulidi Usman Al-Batani yang meneliti nasab klan Ba'alawi, yang mana klan Ba'alawi menurut Kiai Maulidi Usman Al-Batani itu putus tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Dan di sini Gus Abbas menjelaskan secara tegas tentang polemik nasab yang berkepanjangan pada saat ini. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.